Nah, Mbak Indah, terakhir dari kami eh, yang berhubung dengan tema kita itu diversifikasi, dan pastinya diversifikasi pasti juga berhubungan dengan yang namanya mitigasi risiko. Nah, Iya, setiap produk investasi pasti kan ada resikonya, Mbak Indah. ya betul. Nah, apa aja sih tips dan trik untuk memitigasi risiko investasi ini di masing-masing produk yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Indah? Ya tips dan trik. Ya benar sih, ini risikonya yang paling penting di-mention ya kalau kita mau edukasi produk investasi ya. Kalau nggak di-mention biasanya udah tanda-tanda investasi bodong kan. Nah, risiko yang ada di pasar, risiko beberapa produk yang ada di pasar modal syariah yang tadi udah disebutkan gitu ya, itu ya masing-masing ada risikonya tersendiri, dan makanya investor syariah itu disarankan untuk diversifikasi asetnya kan. Itu sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko yang kedua adalah pemilihan asetnya juga gitu kan. Oke, mau diversifikasi aset ke reksadana syariah. Nah, reksadana syariah apa sih yang harus dibeli gitu kan? Manajer investasi mana sih yang harus dipilih? Itu yang harus benar-benar diamati oleh investor. Contoh misal kalau mau beli reksadana syariah, pilihlah manajer investasi yang pasti sudah berpengalaman. Itu udah paten lah gitu ya, karena ya kalau udah berpengalaman bertahun-tahun mengelola portofolio investasi dan portofolionya masih ada, masih bagus gitu ya, masih eksis gitu kan, ya itu tandanya ya udah nggak diragukan lagi lah profesionalitasnya gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, pilih manajer investasi yang mempunyai AUM atau aset under manajemennya yang cukup banyak gitu kan ya. Cukup banyaknya itu kalau bisa ya di atas 20 miliar itu sebenarnya masih dikit sih gitu ya. 90 miliar gitu ya aset under management atau dana yang dikelolanya. Nah, biasanya kalau untuk reksadana sendiri itu juga harus dipilih nih aset under management atau dana yang dikelola di dalam reksadana syariah tersebut gitu. Itu kan kalau nggak salah tuh ada aturan OJK ya Mas, aku juga agak lupa itu berapanya, tapi kalau aku pribadi gitu ya, amannya itu biasanya di atas 20 miliar lah gitu ya untuk dana kelolaannya gitu kan. Karena biasanya kalau terlalu kecil dana kelolaan yang dikelola dalam reksadana tersebut gitu ya, itu akan dibubarkan oleh OJK. Oke. Itu jadi risiko bagi Investasi. investor juga kan. Mau investasi reksadana tapi habis itu dibubarkan sama OJK, ya dananya dikembalikan nggak dikembalikan, tapi dengan nilai aset saat itu. Kalau lagi untung, kalau lagi rugi, ya akhirnya nilai asetnya jadi berkurang dong. Itu reksadana syariah. Kalau ETF syariah juga kurang lebih risikonya hampir sama sih kayak reksadana. Cuman memang ETF syariah itu karena belum ada aturan, tapi aku nggak tahu ya, tapi mungkin dibenarkan kalau salah ya. Karena memang belum ada aturan pembubaran kayak reksadana syariah tuh, kayaknya untuk AUM-nya nggak terlalu dipantau gitu kan, karena kan ETF syariah juga masih sedikit pilihannya gitu. Cuman memang pemilihan manajer investasinya juga harus dilihat gitu, strateginya lah, strategi investasi si manajer investasi dalam ETF itu seperti apa, apakah pasif atau aktif. Kalau pasif kan si manajer investasinya ya udah mengikuti indeks. Si indeksnya mau kemana diikutilah pokoknya sama si manajer investasi, dan memang kayak kinerjanya itu mencerminkan indeks. Nggak usah ribet jual beli dalam jangka pendek gitu kan ya untuk melampaui indeks kinerjanya gitu. Kalau yang aktif kebalikannya, manajer investasinya berusaha untuk melampaui indeks gitu. Nah, itu ada risikonya masing-masing. Kalau yang pasif kan ya udah, kalau indeksnya turun ya berarti ngikutin indeks turun gitu kan. Kalau indeksnya naik ngikutin indeks naik. Cuman kalau yang aktif biasanya kalau indeks turun dia akan sedikit melewati indeks. Cuman ya balik lagi, kalau berdasarkan historical biasanya memang lebih survive yang pasif, karena agak susah sih melawan indeks gitu ya, kayak melawan arus. Oh iya, melawan. Itu ETF. Terus kemudian untuk sukuk itu juga harus diperhatikan ya, pertama emitennya.
mampu nggak nih emitennya mengelola proyek tersebut gitu kan, mampu nggak nih emitennya memberikan imbal hasil sesuai apa yang dijanjikan gitu kan. Pertama ya kalau itu corporate sih, kalau pemerintah kayaknya gak usah dibahas ya, itu kan safe haven ya. Tapi kalau suku corporate ya pasti harus diperhatikan emitennya seperti apa gitu kan ya, kondisi kesehatan keuangannya gitu kan. Terus ya kayak asetnya berapa gitu kan, terus modalnya dia berapa gitu, itu harus dicek. Terus dari sisi projectnya ini apa sih gitu, jadi ini si emiten ini menerbitkan sukuk buat apa sih gitu, jangan-jangan buat gali lubang tutup lubang, bisa juga tuh kan. Nah itu harus bener-bener dicari tahu gitu kan. Kalau itu biasanya dicari tahu di pasar primer sih. Kalau di pasar sekunder kan selama dia pembayarannya itu bagus, kredit ratingnya bagus ya, atau rating investasinya dari lembaga pihak ketiga gitu itu bagus gitu ya, ya udah dibeli aja gitu. Toh track recordnya udah oke nih sebelumnya. Tapi biasanya kalau untuk di pasar primer itu informasi yang didapatkan juga lebih lengkap kan terkait proyek yang ada dalam sukuk tersebut. Ya kira-kira seperti itu sih. Memang masing-masing ada risikonya, makanya harus didiversifikasi. Tapi ketika memutuskan untuk diversifikasi harus tahu lebih detail lagi dari risiko dari masing-masing produknya juga gitu. Iya, sahabat ADX Islamic, tak kenal maka tak sayang. Intinya Nah, seperti benar. itu ya. Kita harus mengetahui produk-produk apa yang kita investasikan, dan juga ini perlu digarisbawahi juga, profil resiko dari masing-masing investor berbeda ya, betul ya Mbak Indah ya? Betul. Jadi disesuaikan dengan profil dari resiko dari masing-masing investor, dari sahabat ADX Islamic. Nah, Mbak Indah, kita tidak terasa durasi nih yang memisahkan kita, podcast kita. Cepet banget ya Mas, kayaknya iya, baru nggak kerasa mulai. ya. Nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan, Mbak Indah, karena memang kita akan terus buat seri podcast ini dalam beberapa seri ke depannya, insya Allah. Nah, baik sahabat ADX Islamic, jangan ragu untuk memulai investasi syariah ya saat ini sejak dini. Kalian bisa membuka rekening investasi salah satunya di MNC Sekuritas Indonesia untuk bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari pada episode podcast siang hari ini. Dan jangan lupa registrasi ADX Mobile biar investasi saham syariah kamu jadi lebih mudah. Nah, demikian saya Aldi dari MNC Sekuritas. Saya Indah. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.